masalah lain yang harus dihadapi sekarang dan memerlukan prioritasnya. Chapter 2 Floor Guardian Part 1. Patuhi perintahku. Lemegeton's Demon. Sebuah golem yang terbuat dari mineral langka bergerak untuk mematuhi perintah Momonga. Akhirnya Momonga menerima bahwa realitas virtual telah berubah menjadi dunia nyata. Hal terpenting bagi Momonga selanjutnya adalah melindungi diri. Meskipun para NPC yang dia jumpai sejauh ini sangat menghormatinya, itu tidak berarti bahwa yang akan dia jumpai nantinya berlaku sama. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Momonga harus memastikan fungsionalitas dari para golem, item legendaris dan magic miliknya di dalam Nazarick. Keselamatan dirinya dipertaruhkan dalam hal ini. Akhirnya, dengan ini masalah pertama sudah terselesaikan. Melihat golem, pikirannya sedikit lega. Golem hanya mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh tuannya. Jadi dalam situasi terburuk seperti pemberontakan NPC setidaknya dia mempunyai jaminan keselamatan. Momonga melihat jarinya-jarinya yang tinggal tulang belulang. Dia memakai 9 cincin di 10 jarinya, dengan hanya menyisakan sebuah jari di tangan kiri yang dibiarkan kosong. Di Yggdrasil, biasanya tidak mungkin menggunakan banyak cincin di jari manapun kecuali untuk jari manis di tangan kanan dan kiri. Tetapi, karena Momonga menggunakan kemampuan khusus dari sebuah item magic, dia bisa memakai banyak cincin di seluruh tangan dan menggunakan seluruh kemampuannya pula. Dia tidak hanya disebut spesial, dia terkenal sebagai salah satu dari banyak ability user terbaik di server itu. Salah satu cincin di tangan Momonga adalah cincin Ain Soal Gaun. Memungkinkan baginya untuk berteleport dengan bebas di antara setiap ruangan yang ada di Nazarick. Setiap anggota Ain Soal Gaun harus memakai cincin ini. Setelah mengaktifkannya, dia mulai berpindah ke terowongan yang gelap hingga dia tiba pada cahaya putih di ujungnya. Sukses! Setelah teleportasi berhasil, Momonga lalu berjalan melewati lorong yang lebar. Udara di sekeliling lantai ini beraroma rumput dan tanah. Baunya seperti sebuah hutan. Momonga semakin yakin bahwa tempat ini benar-benar menjadi nyata. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya ketika dia berjalan. Karena tubuhnya hanya terdiri dari tulang dan tidak mempunyai paru-paru maupun trakea di dalamnya, bagaimana caranya dia bisa bernafas? Sebuah keraguan nyata melintas di pikirannya. Tetapi dia mulai merasa bodoh dan langsung menyerah memikirkan hal tersebut. Setelah hampir sampai di ujung lorong, sebuah pintu terbuka secara otomatis untuk Momonga. Di sisi lain ada arena yang luas dan dikelilingi oleh beberapa lapisan dari auditorium. Amphitheater berbentuk oval ini mempunyai panjang sekitar 180 meter, dengan lebar 156 meter dan tinggi 48 meter. Dibentuk menyerupai kolosem dari kerajaan Romawi. Sebuah mantra yang disebut Continual Light cahaya berkelanjutan diaktifkan ke seluruh bangunan sehingga cahayanya selalu terang seperti siang hari di dalam. Para penontonnya terdiri dari beberapa golem yang tidak menunjukkan tanda-tanda aktif. Tempat ini disebut sebagai arena. Para gladiator dimainkan oleh para penyusup dan penontonnya terdiri dari para golem dan anggota Ain Soal Gaun yang duduk di tribun VIP. Tak peduli seberapa keras atau sebanyak apapun penyusupnya, mereka di sini dipastikan untuk bertemu ajalnya. Saat ini, sebuah langit gelap terlihat di atas arena dan jika tak ada cahaya magic di dekatnya, kamu bisa melihat bintang-bintang di langit yang gemerlapan. Lantai 6 Nazarick diselimuti oleh langit buatan. Tidak hanya bisa berubah dengan pelan dari waktu ke waktu, bahkan juga ada matahari terbit, lengkap dengan efek siang harinya. Seseorang bisa merasa santai hidup di dalam skenario fiksi ini, jadi usaha dari anggota guildnya tidak sia-sia. Meskipun mood Momonga semakin meningkat ketika di sini, situasi saat ini tidak memungkinkan baginya untuk terus seperti itu. Momonga melihat sekeliling. Arena ini seharusnya dikelola oleh si kembar itu. Lalu tiba-tiba, hei di sana, dengan sebuah teriakan. Sebuah siluet melompat dari tribun VIP. Jaraknya sekitar 6 tingkat dan tak ada tanda digunakannya magic, hanya kemampuan fisik saja. Kakinya yang lengkung dan lembut meredam benturan dan mengeluarkan ekspresi bangga dengan tanda V, yang berarti victory atau kemenangan dengan tangannya.
Seorang anak bertampang cewek dengan senyum yang menawan dan hangat di wajahnya. Rambut emasnya melayang di bahu merefleksikan suasana di sekitar. Dengan warna mata berbeda masing-masing biru dan hijau membuatnya bersinar seperti seekor anak anjing. Telinganya yang lancip dan kulit yang gelap menunjukkan dia adalah seorang Dark Elf peri gelap kerabat dekat dari Forest Elf peri hutan. Dengan pakaian kulit sisik naga yang hitam dan kemerahan dipadukan dengan rompi bertanda ain soal gaun berwarna putih dan emas di dadanya. Di bawahnya, dia mengenakan satu set celana putih dan di lehernya kalung dengan biji pohon ek akon yang mengeluarkan cahaya keemasan. Sebuah cambuk melingkar di pinggang. Dan di punggung dia membawa busur raksasa yang mempunyai pegangan berukir yang indah. Ah, Aura! Momonga berjalan menuju si Dark Elf sambil menyebut namanya. Dia adalah seorang guardian dari lantai 6 di dalam mausolem Nazarik yang ada di bawah tanah. Aura Bella Fiora. Dia mampu mengontrol binatang buas magis, menjadi pawang binatang buas dan ahli dari taktik gerilya. Dengan langkah kecil, Aura mulai berlari ke arah Momonga. Langkah kakinya memang terlihat kecil, tapi dia lebih cepat dari binatang buas. Langkahnya cepat dan tepat dalam memperpendek jarak. Aura mengerem tiba-tiba dengan kaki. Karena gesekan tersebut, sepatu yang terbuat dari lempeng emas itu mengeluarkan debu yang terbang di belakangnya. Terlihat dengan jelas dia tidak berkeringat. Aura hanya pura-pura mengusap keningnya dan mengeluarkan senyum mirip anjing yang ingin menyenangkan tuannya. Dengan nada tinggi dan unik seperti anak-anak, dia menyapa Momonga. Selamat datang, Momonga sama. Selamat datang di lantai yang saya jaga. Sapaan tersebut tidak seelegan atau sehormat Albedo dan Sebas, tapi terasa lebih akrab. Bagi Momonga, dia tidak tahu jika perasaan akrab tersebut dibuat-buat. Itu karena Momonga tidak cukup berpengalaman untuk membedakannya. Hal ini membuat kepalanya sakit. Ekspresi Aura penuh dengan senyuman dan dia tidak merasakan rasa permusuhan apapun darinya. Tak ada respon juga dari pemindai musuh. Momonga melihat ke kiri dan kanan dengan matanya dan merenggangkan genggaman pada tongkatnya. Jika situasi darurat, dia berencana untuk menyerang lalu mundur sekaligus. Tetapi kelihatannya dia tidak perlu melakukan hal itu. Ah, apakah aku mengganggumu sekarang? Apa? Momonga sama adalah pemilik dari Nazarik, pemimpin tertinggi. Tak peduli kapanpun Anda berkunjung, itu tidak disebut sebagai gangguan. Jadi, Aura, di mana? Mendengar pertanyaan Momonga, Aura buru-buru berbalik dan melihat ke arah ruangan VIP dan dengan keras berteriak. Momonga sama di sini, jangan tidak sopan, dan cepatlah kemari. Di dalam bayangan ruangan VIP, terlihat sebuah bayangan yang gemetaran. Mare, kamu di sana, ya, Momonga sama. Karena dia sangat pemalu, dia tidak ingin meloncat. Sebuah suara yang hampir tak terdengar merespon panggilan Aura. Karena jarak dari ruangan VIP, biasanya butuh keajaiban untuk bisa mendengar suara tersebut. Tetapi karena Aura memakai kalung dengan magic di tubuhnya, itu menjadi tidak masalah. Tidak, kakak. Aura menghela nafas dan menjelaskan. Itu, Momonga. Dia hanya sangat pemalu, dan jelas tidak bermaksud tidak sopan. Aku mengerti akan hal itu Aura, dan aku tak pernah meragukan loyalitasmu. Sebagai sebuah komunitas, kita harus memahami timing dari perkataan dan kebenaran di baliknya. Suatu ketika berbohong itu dibutuhkan untuk meyakinkan lawan bicara. Momonga mengangguk pelan. Aura langsung lega dan menolehkan wajahnya ke ruangan VIP. Master tertinggi, Momonga sama datang ke lantai ini untuk bertemu para guardian. Ini tidak sopan sama sekali. Kamu seharusnya sadar akan hal itu. Jika kamu terlalu takut untuk meloncat, aku akan menendangmu hingga jatuh. Aku ingin memakai tangga untuk turun. Berapa lama kamu ingin Momonga sama menunggu? Turun sekarang. Aku tahu. Dengan segala keberaniannya, sebuah figur mungil melompat. Dark Wizard adalah titel dari Dark Elf ini. Kakinya mendarat tidak tegap di tanah berbeda dengan Aura. Mungkin karena hanya menggunakan kemampuan fisik, benturannya membuat dia tidak kokoh. Setelah mendarat, dia mulai berlari menuju keduanya dengan kecepatan penuh.
walaupun masih jauh lebih lambat dari Aura. Cepatlah. Ya, seorang anak dengan penampilan mirip Aura muncul. Meskipun panjang dari rambut, warna rambutnya, warna matanya, atau tampilan wajahnya, si kembar itu tidak mirip satu sama lain. Tapi jika Aura adalah matahari, maka Mare adalah bulan. Yang satu gemetar ketakutan, sementara yang lain mengomelinya. Momonga merasa kaget bagaimana mereka menampakkan ekspresi tersebut. Sejauh yang Momonga tahu, kepribadian Mare tidak diprogram seperti itu. Para NPC hanya mempunyai sebuah ekspresi dan meskipun jika peran para NPC diperluas, mereka seharusnya tidak mampu merubah ekspresinya. Namun dua orang Dark Elf kecil di depan Momonga ini menunjukkan berbagai macam ekspresi wajah. Maaf sudah membuat Anda menunggu. Momonga sama. Anak kecil ini terlihat ketakutan sambil mengintip Momonga. Dia mengenakan pakaian sisik naga berwarna biru yang membosankan dan jubah berwarna hijau daun. Meskipun pakaiannya mempunyai dasar putih yang sama dengan Aura, sisi bawah menunjukkan sedikit kulit karena memakai rok. Seperti Aura, sebuah kalung terbuat dari biji pohon ek akon dan memancarkan cahaya perak membungkus lehernya. Tangannya yang ramping memakai sarung tangan sutra berwarna putih mengkilap sambil memegang tongkat kayu berwarna hitam dan bengkok. Mare Bello Fiora. Mare dan Aura adalah dua guardian dari lantai 6 di dalam Nazarik. Momonga menyipitkan matanya meskipun soket matanya kosong. Dia mengamati keduanya. Aura berdiri tegak, sedangkan Mare gemetar dan malu-malu di bawah tatapan Momonga. Sama seperti dulu, kelihatannya mereka masih teman. Semangatmu sedang tinggi. Bagus sekali. Oh, akhir-akhir ini agak membosankan. Terkadang ada beberapa penyusup juga bagus. Aku tidak ingin melihat penyusup. Aku bisa ketakutan. Mendengar ucapan Mare, wajah Aura berubah. Oh, Momonga sama. Mohon permisi sebentar. Mare, kemari. Sakit kakak. Kakak, sakit Setelah melihat Momonga mengangguk, Aura menarik telinga lancip Mare. Setelah mereka meninggalkan sisi Momonga, dia berbisik ke telinga Mare. Bahkan dari jauh kamu bisa mendengar Aura yang menegur Mare. Penyusup. Mare sama sepertimu. Aku juga tidak ingin melihat mereka. Aku hanya berharap bertemu mereka ketika aku sudah siap, pikir Momonga setelah melihat guardian kembar itu dari kejauhan. Setelah Mare pulih dari serangan verbal Aura, dia berlutut dengan mata berkaca-kaca. Pemandangan ini terlihat seperti hubungan saudara antara keduanya. Momonga melihatnya dan menyunggingkan senyum sambil berkata dalam hati. Hehe. Mare memang tidak cocok untuk membunuh musuh. Dia lebih cocok untuk membuat teh dan mendengarkan kakaknya. Tapi setelah dipikir-pikir, Mare dan Aura sudah pernah tewas sekali. Bagaimana mereka menghadapinya? Sebelumnya, 1.500 orang menyerang makam ini dan sampai di lantai 8. Dulu Aura dan Mare tewas. Mereka seharusnya mampu mengingatnya ya Han. Bagaimana konsep kematian bagi keduanya sekarang? Pada akhirnya, apakah punya efek signifikan pada mereka? Sesuai dengan pengaturan pada Yggdrasil, setiap kematian akan menyebabkan kehilangan hingga 5 level dan item equipment, perlengkapan, miliknya akan jatuh. Jika sebuah karakter berlevel kurang atau sama dengan 5, karakter tersebut akan menghilang setelah tewas. Tapi karena seorang player mempunyai proteksi spesial, mereka tidak akan menghilang. Namun, level mereka akan dikurangi hingga tersisa 1. Keuntungan dari skill, Rebirth, Resurrection of the Dead, dan magic untuk membangkitkan lainnya, adalah bisa mengurangi jumlah level yang hilang. Terlebih jauh, jika kamu menggunakan item yang benar, kamu hanya perlu membayar kematian itu dengan sedikit experience. Untuk NPC lebih sederhana lagi. Selama guild membayar biaya menghidupkan kembali yang besarnya tergantung pada level NPC tersebut, maka kebangkitannya takkan berakibat apapun. Kematian seringkali digunakan untuk mengasingkan pemain yang kuat. Upgrade level tidak hanya membutuhkan banyak experience point, namun equipment yang dijatuhkan akibat kematian itu saja sudah merupakan hukuman yang berat. Namun di Yggdrasil, pengasingan bukanlah hal yang buruk.
Aku dengar bahwa perusahaan penghasil game berharap para pemain tidak akan takut terhadap pengasingan dan berani untuk bertualang di area baru. Si pemberani akan menemukan hal yang belum diketahui dan menghadapi hal-hal baru di Dungeon. Dengan peraturan kematian ini, keduanya pernah menghadapi 1.500 orang yang mencoba membunuh mereka. Apakah setelah dibangkitkan, sekarang mereka adalah orang yang berbeda? Sementara Momonga ingin memastikan hal ini, dia tidak ingin menciptakan kecurigaan. Mungkin serangan besar juga merupakan pengalaman mengerikan bagi Aura. Tidak baik menanyakan hal ini hanya karena penasaran. Hal terpenting bagi anggota Ain soal gaun adalah para NPC tercinta yang mereka ciptakan. Konsep kematian sekarang dan masa lalu kelihatannya berubah. Kematian di dunia nyata, tentu saja, berarti semuanya selesai. Tapi mungkin sudah tidak lagi. Meskipun Momonga percaya bahwa dia harus mencobanya, sebelum dia mendapatkan informasi yang cukup, dia tidak akan mampu untuk memutuskan tindakan selanjutnya. Lebih bijaksana untuk menyimpan masalah ini sekarang. Sejauh ini, meskipun Momonga tahu bahwa Yggdrasil sudah banyak berubah, masih banyak pertanyaan yang muncul. Selagi Momonga merenungkan tentang hal ini, Aura melanjutkan khotbahnya. Momonga merasa ini agak sedikit